Halo semua, kembali lagi bersama saya Krisna Mahariputra di channel saya ini. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu materi teknologi basis data yang berkaitan dengan struktur prosedur dalam MySQL, yaitu kursor. Nah, langsung saja. Jadi, kursor merupakan suatu variabel yang digunakan untuk menampung hasil query yang terdiri atas lebih dari satu row atau record. Nah, jadi kursor ini selainnya variabel array pada bahasa pemrograman yang bisa menampung beberapa record pada satu variabel. Nah, untuk itu, kursor juga dapat diilustrasikan sebagai penampung sekaligus pointer atas hasil eksekusi suatu query. Kemudian penggunaan kursor ini mirip dengan penggunaan temporary table dalam struktur prosedur yang digabungkan dengan looping. Hanya saja penggunaan temporary table mungkin dianggap agak rumit karena kita harus mendeklarasikan temporary table terlebih dahulu pada struktur prosedur. Dan di akhir kita harus mendelete-nya. Kemudian, untuk kursor sendiri sebenarnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu kursor implisit dan kursor eksplisit. Untuk kursor implisit sendiri tidak perlu dideklarasikan karena dia berupa implisit, sedangkan untuk kursor eksplisit itu memerlukan deklarasi dan penggunaannya pun dapat lebih spesifik. Adapun tahapan dalam pendeklarasikan kursor eksplisit itu yang pertama adalah declare kursor yang untuk suatu hasil tertentu. Jadi, kursor perlu dideklarasikan karena merupakan suatu variabel. Kemudian yang kedua, open kursor. Ini selayaknya kita melakukan operasi file pada pemrograman, di mana kita harus secara eksplisit mendeklarasikan perintah-perintahnya. Jadi, open kursor ini fungsinya untuk membuka dan mengaktifkan kursor dan hasilnya akan ditampung di memori. Lalu yang ketiga itu fetching data. Nah, data yang sebelumnya telah diambil dari tabel menggunakan perintah select akan dimasukkan ke dalam variabel yang telah dideklarasikan pada struktur prosedur sebelumnya. Jadi tahapan ini disertai dengan looping karena kursor tentunya akan memfetching data yang jumlahnya lebih dari satu. Dan tahapan terakhir adalah close kursor. Jadi setelah pemrosesan query sebelumnya telah selesai, itu yang perlu dilakukan secara eksplisit adalah memasukkan perintah close kursor. Nah, lanjut berikutnya saya akan mendemonstrasikan mengenai cara mengkonfigurasikan atau proses pembuatan kursor pada MySQL menggunakan command prompt. Nah, untuk kasus yang saya ambil di sini ialah kursor yang dibuat untuk melakukan perankingan terhadap data customer dalam database rental mobil, di mana yang akan ditampilkan adalah semua customer berdasarkan banyaknya customer tersebut atau banyaknya frekuensi customer tersebut bukan penyewaan, kemudian total hari penyewaan, dan total nominal sewa yang telah dilakukan oleh customer tersebut. Nah, untuk kasus ini didasarkan pada kondisi ketika suatu pemilik usaha rental mobil hendak memberikan harga atau bonus atau promo harga kepada customer yang sering melakukan penyewaan. Dikatakan ini berupa penghargaan apabila dia melakukan banyak penyewaan. Nah, untuk berikutnya, mari kita lanjut ke tahap proses pembuatan dari kursor. Oke, mari kita lanjutkan ke konfigurasi atau proses pembuatan kursornya. Nah, pertama-tama seperti biasa kita buka SAM dan Start MySQL. Lalu kita buka command prompt. Dan seperti biasa yang pertama-tama kita harus lakukan adalah pindah ke direktori SAM dan login ke MySQL menggunakan user root. Oke, jadi langkah yang pertama akan saya lakukan adalah membuat database baru, yaitu database DB rental mobil. Nah, berikutnya adalah pembuatan tabel. Jadi saya akan menggunakan atau membuat 4 buah tabel, yaitu tabel customer, tabel mobil, tabel penyewaan, dan tabel ranking customer. Nah, untuk tabel ranking customer ini merupakan tabel yang nantinya digunakan untuk menampung hasil eksekusi ketika kursor dipanggil. Nah, jadi pada saat insert nanti, untuk tabel ranking customer tidak akan dilakukan insert data terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita mulai buat dari tabel
customer. Pertama-tama kita pilih dulu database-nya. Oke, maaf di sini ada error ya. Jadi errornya itu pada tipe data. Ini harusnya big int. Nah, di sini telah selesai dilakukan pembuatan untuk 4 tabel. Yaitu dari tabel customer, ini tabel mobil, tabel penyewaan, dan tabel ranking customer. Berikutnya ialah pemasukan data untuk setiap tabel kecuali tabel ranking customer. Itu menggunakan DML insert, dan mari kita insert datanya.
Oke, jadi ketika tabel tadi, yaitu tabel customer, tabel mobil, dan tabel penyewaan sudah ditambahkan data-datanya. Mari kita lihat. Nah, ini ada data yang sudah ditambahkan, di mana tabel customer 5 data, tabel mobil 5 data, dan tabel penyewaan 9 buah data. Untuk langkah selanjutnya, kita membuatkan prosedur yang nantinya berperan untuk membantu si kursor dalam saat kursor tersebut dipanggil. Yaitu prosedur ini akan digunakan untuk menjumlahkan total frekuensi customer dalam melakukan penyewaan, setelah itu total lama hari sewa seorang customer, dan total biaya yang diberikan ke perusahaan rental mobil oleh customer dari perhitungan total dia melakukan penyewaan. Nah, lanjut. Pertama-tama yang perlu kita lakukan sebelum membuat prosedur ialah mengubah delimiter. Ini fungsinya untuk, dikarenakan pada prosedur kita harus menggunakan titik koma, maka delimiter kita harus ganti terlebih dahulu menjadi selain titik koma. Nah, pada hal ini saya akan menggunakan tanda dolar, yaitu double dollar. Perintahnya. Nah, delimiter sudah berubah. Baru sekarang kita buat prosedur, kita berikan saja namanya jumlahkan. Nah, untuk pengertian dari masing-masing barisnya, saya akan jelaskan nanti ketika prosedur sudah selesai dibuat. Oke. Jadi kita lihat di sini ada error. Nah, mari kita lihat errornya itu ada di dekat dalam kurung 11. Nah, ini dia. Oke, jadi teman-teman perlu diperhatikan di sini untuk selalu ingat menambahkan tipe data saat membuat prosedur, yaitu dalam parameternya tersebut. Oke, jadi kita ulang saja. Nah, ini dia tipe datanya. Tadi saya lupa menambahkan. Lalu kita lanjut. Kita gunakan saja tombol atas pada keyboard untuk shortcut. Oke,
Oke, di sini ada error lagi. Dan error yang sekarang adalah typo atau salah ketik pada variabel ini ya. Yang seharusnya nominal menjadi nominal. Oke, kita ulang lagi. Nah, ini prosedurnya sudah selesai dibuat setelah mengalami beberapa error. Oke, jadi yang perlu diperhatikan di sini ialah jangan sampai salah untuk mengetikkan kata, huruf dari setiap variabel, dan jangan lupa untuk menambahkan parameter saat penjaga kerahasiaan dari prosedurnya atau pembuatan prosedurnya. Nah, di sini prosedur sudah selesai dibuat. Mari kita coba mengujinya dengan cara call. Kita call jumlahkan. Nah, untuk parameternya, saya hendak melihat customer yang memiliki ID 1001. Dan untuk parameter out-nya itu disarankan menggunakan variabel global agar nantinya bisa diakses oleh fungsi lain ataupun kita akses untuk melihat nilai dari variabel tersebut. Kita anggap saja menggunakan variabel seperti ini. Oke, di sini ada error ya pada gininya, pada komennya. Kita restart dulu. Nah, lanjut kita call prosedurnya. Kita gunakan shortcut. Nah, di sini prosedur sudah berhasil dipanggil, query oke, tidak ada error. Dan sekarang kita lihat nilai dari masing-masing variabel out ini dengan cara select terhadap variabel tersebut. Oke, di sini ada error. Dan ternyata errornya ada di sini, yang seharusnya tanpa tanda kurung. Oke, jadi pada saat kita hendak melihat nilai variabel, itu kita tinggal langsung mengetik variabelnya tanpa harus menambahkan tanda kurung. Nah, ini dia. Dan customer yang memiliki ID customer 1001 itu pernah melakukan penyewaan sebanyak 3 kali dengan total hari dia pernah menyewa itu 6 hari dan total nominal yang pernah dia bayarkan itu 3.300.000. Oke, nah jadi mari saya jelaskan untuk sintaks masing-masing baris dari prosedurnya. Nah, dari yang pertama, ini create prosedur dengan nama jumlahkan itu memiliki 4 parameter. Satu parameter parameter input yaitu customer ID dengan tipe integer. Lalu parameter output itu frekuensi sewa, tipenya integer juga. Parameter output total hari, tipenya integer juga. Lalu parameter output total nominal juga bertipe big integer. Nah, seperti biasa sebelum membuat ini kita harus bikin terlebih dahulu. Baru setelah itu set frekuensi sewa sama dengan select count ID customer from TB penyewaan where ID customer sama dengan class ID. Nah, ini maksudnya kita men-set nilai dari variabel frekuensi sewa itu dengan menghitung terlebih dahulu jumlah ID customer yang disesuaikan pada parameter class ID ini dari tabel penyewaan. Nah, lalu pada baris berikutnya set total hari, select sum. Ini mirip seperti sebelumnya. Kita memberikan nilai untuk variabel total hari dengan cara kita menjumlahkan seluruh nilai lama hari sewa pada tabel penyewaan yang memiliki ID customer sesuai parameter. Ini dia, lama hari sewa dijumlahkan sesuai ID customernya. Lalu yang terakhir, itu set total nominal sama dengan sum total biaya. Nah, jadi ini sama seperti baris sebelumnya, namun yang di sum itu adalah total biaya. Ini dia. Dan dibawa atau diberi nilainya ke variabel total nominal. Oke.
Nah, sekarang setelah tersebut sudah berhasil diuji, langkah berikutnya ialah pembuatan untuk kursornya. Yang pertama-tama harus dilakukan sekarang adalah mengubah kembali delimiter menjadi double dollar, dikarenakan tadi kita sempat merestart SQL-nya. Ini kita ubah delimiter double dollar. Sudah, sekarang kita lanjutkan dengan membuat prosedur yang menampung kursor tersebut. Nah, kita berikan saja nama untuk prosedurnya ialah prosedur ranking customer. Oke, jadi prosedur ini tanpa parameter. Nah, untuk penjelasan dari masing-masing setiap query-nya nanti akan saya jelaskan setelah pembuatan prosedur selesai. Oke. Oke, tampaknya di sini ada error lagi dengan SQL-nya. Mari kita restart kembali. Nah, kita kembali use database-nya. Nah, baru sekarang kita lanjutkan untuk mengulang membuat kursornya karena terjadi error tadi pada MySQL. Kita kembali mulai dari merubah delimiter menjadi double dollar. Maaf, di sini ada error. Oke, kita ulang ya, karena ada error tadi, kesalahan ketik. Oke, kita create prosedur. Dan untuk penjelasan dari masing-masing lainnya nanti akan saya jelaskan setelah prosedur selesai dibuat.
Oke, nah jadi di sini pembuatan kursor sudah selesai dan tidak ada error. Query sudah oke. Jadi mari saya jelaskan dari paling awal. Itu yang pertama ada perintah create procedure ranking customer. Nah, jadi di sini saya membuat prosedur yang namanya ranking customer namun tanpa parameter. Lalu seperti biasa untuk prosedur itu diawali dengan begin. Nah, di sini terdapat 5 declare. Di mana declare 3 pertama ini merupakan declare untuk variabel. Nah, untuk declare class ID dan class name ini merupakan variabel yang nantinya akan menampung hasil fetching yang dilakukan oleh kursor. Lalu declare ID rank ini nantinya akan digunakan untuk memasukkan data berupa primary key dari tabel ranking customer yang sengaja di set default 4001 dan akan diinkrementkan nanti pada saat perulangan. Nah, lalu berikutnya ada declare done, variable done yang bertipe int dengan nilai default 0. Nah, variable done ini nantinya berfungsi untuk sebagai pemberhenti atau counter dari perulangan agar perulangan berhenti, yaitu perulangan pada SQL state. Dan terakhir ini declare untuk kursornya sendiri, di mana kursor yang bernama kursor rank dideklarasikan. Nah, fungsi dari kursor rank ini ialah untuk mengambil data ID customer dan nama customer dari tabel customer yang diorder by atau diurutkan dari ID customer. Nah, kemudian inilah fungsi dari kursor tersebut pada query ini. Lalu declare continue handler ini fungsinya untuk mengontrol atau memberhentikan perulangan ketika perulangan sudah mencapai angka 2000. Di mana ketika perulangan mencapai angka 2000, variabel done akan di set 1 dan perulangan berhenti. Nah, dilanjutkan dengan truncate TBID ranking customer ini fungsinya untuk mengosongkan tabel ranking customer sehingga ketika prosedur ini dipanggil tidak akan terjadi penumpukan data karena data yang sebelumnya akan dihapus terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kemudian kursor di open atau diaktifkan menggunakan perintah open cursor rank. Nah, jadi ini seperti kita melaksanakan struktur operasi file pada pemrograman, itu harus di open terlebih dahulu. Nah, baru ada perulangan while not done do yang berikutnya. Di mana ketika done masih bernilai 0 atau nilainya belum 1, itu kursor akan fetching nilai ini, kursor rank akan memfetching yang diambil dari tabel customer yaitu ID customer dan nama customer, di mana ID customer akan dimasukkan ke class ID dan nama customer dimasukkan ke dalam class name. Nah, setelah itu akan dipanggil prosedur jumlahkan. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, fungsi dari prosedur jumlahkan ini untuk mencari ID customer, untuk mencari total frekuensi penyewaan yang dilakukan oleh customer, total hari dia menyewa, dan total nominal ia pernah menyewa, yang didasarkan pada customer ID, yaitu yang sebagai parameter input. Nah, kemudian ada percabangan. Percabangan yang pertama, if add frequency is null, then set add frequency sama dengan 0. Nah, jadi ketika parameter output yaitu add frequency ini memiliki nilai 0 atau kosong, dalam artian si customer itu tidak pernah melakukan penyewaan yang artinya frekuensi penyewaannya 0, maka maka nilai add frekuensinya akan di set 0, sehingga pada tabel nantinya tidak akan menampilkan kosong atau 0, jadi akan diganti dengan angka 0. Nah, hal tersebut juga berlaku untuk variabel add total hari dan variabel add total nominal, yang apabila dia datanya kosong akan diganti menjadi angka 0. Lalu berikutnya ada percabangan lagi. Ini fungsinya untuk memasukkan data ke dalam tabel ranking customer dengan values-nya. ID rank ini merupakan variabel di awal yang dideklarasikan yang bernilai default 4001. Kemudian class ID ini merupakan hasil fetching dari kursornya, dan class name juga hasil fetching kursor. Dan ini add frequency merupakan hasil variabel output, parameter output dari prosedur jumlahkan, sama juga dengan ini add total hari dan add total nominal. Nah, kemudian percabangan dihentikan dan dilanjutkan dengan mengeset ID rank sama dengan ID rank tambah 1. Nah, ini fungsinya pada saat perulangan pertama selesai,
akan dilanjutkan ke perulangan kedua, maka ID rank akan bertambah, sehingga row kedua pada tabel ranking customer itu bisa bertambah selayaknya kita menginsertkan data manual. Kemudian perulangan akan dihentikan. Nah, terakhir setelah perulangan berhenti, maka kursor ditutup dan kursor dinonaktifkan dengan perintah close kursor spasi nama kursor, yaitu kursor rank. Nah, yang terakhir ini merupakan perintah untuk menampilkan seluruh data pada tabel ranking customer, di mana ketika kita menjalankan prosedur ranking customer nanti, itu akan langsung menampilkan data pada tabel ranking customer tanpa perlu kita melakukan select ulang ketika prosedur sudah dipanggil. Oke, karena sudah, sekarang mari kita coba apakah kursor ini atau prosedur ranking customer yang memiliki kursor bisa berjalan atau tidak. Kita coba. Oh iya, pertama kita ubah dulu delimiternya menjadi titik koma kembali. Ada error ya. Delimiter. Oke, kita biarkan saja untuk delimiternya tetap dolar. Atau kita restart saja MySQL terlebih dahulu ya. MySQL-nya ya. Kita login kembali. Nah, sudah masuk. Baru kita pilih database rental mobil. Oke, sudah. Dan sekarang kita langsung uji coba untuk prosedur yang sudah kita buat tadi, yaitu ranking customer yang memiliki kursor di dalamnya. Dan ini dia hasilnya. Nah, ini membuktikan bahwa prosedur yang kita buat yang memiliki kursor, yaitu ranking customer yang memiliki kursor rank, itu sudah berhasil. Ini dia data yang diambil. Coba kita lihat kecocokannya ya. Kita harus menampilkan tabel penyewaan. Oke, mari kita cross check satu persatu. Itu pada ID ranking pertama. Yang menempati pertama adalah customer dengan ID 1001. Kita lihat. Customer dengan ID 1001 pernah menyewa sebanyak 3 kali dengan total hari 6 hari. Dan total nominal 3.300.000. Kita lihat ya. 1, 2, dan 3. Dia pernah menyewa 3 hari, sudah benar. Dan total hari. Hari itu yang pertama, pada row pertama, itu ada 3 hari. Kemudian, yang kedua, 2 hari. Dan penyewaan terakhir 1 hari. Dan sudah benar 6 hari. Dan untuk total nominalnya itu 900.000 tambah 1.600.000 itu 2.500.000 dan ditambah dengan 400.000 maka 3.300.000 sudah benar. Oke. Karena data yang pertama sudah benar, dapat kita tarik kesimpulan bahwa data yang terakhir juga mengikuti karena sintaksnya sama, hanya dilakukan perulangan. Nah, untuk yang terakhir, ini terdapat row atau record yang frekuensi sewa 0, total hari 0, dan total nominal sewa 0. Itu dikarenakan customer dengan ID 1005 ini belum pernah melakukan penyewaan. Jadi itulah peran kita untuk men-set tadi variabel global as frekuensi tersebut. Apabila dia bernilai 0 atau kosong, dia akan di-set 0. Nah, ini dia. Nah, karena si customer dengan ID 1005 ini belum pernah menyewa, otomatis dia frekuensi sewa awalnya akan bernilai 0. Namun karena adanya percabangan tadi, maka nilai 0 tidak ditampilkan dan diganti dengan angka 0. Baik, sekiranya sekian penjelasan dari saya mengenai kursor dan bagaimana cara membuatnya. Nah, di sini saya mohon maaf dikarenakan terdapat banyak error tadi, baik itu error typo, error pada MySQL dan lain sebagainya. Namun pada akhirnya di sini sudah berhasil untuk membuat suatu kursor, yaitu kursor rank yang ada dalam para prosedur ranking customer. Nah, sekiranya sekian penjelasan dan proses pembuatan kursor dari saya.
Akhir kata, saya tutup dengan terima kasih dan selamat mencoba untuk membuat kursor.